بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. الحمد لله الذي أنزل سكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. صدق الله العظيم. Imam besar yang sama kita hormati, para orang tua, cerdik pandai, tokoh masyarakat, seluruh pengurus masjid, alhamdulillah, wabil khusus kepada seluruh Bapak Ibu, Ayah dan Bunda, jamaah subuh masjid alhamdulillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah di subuh yang berkah ini. Hari ini kita memasuki tanggal 11 Muharram. Artinya memasuki 11 hari 1445 Hijriah sudah kita jalani. Semoga waktu yang ditambahkan oleh Allah, kesempatan yang masih diberikan adalah langkah dan jalan bagi kita untuk menuju kebaikan yang lebih baik agar ending dan akhir kehidupan kita pada posisi husnul khatimah. Amin. Salat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Makin berat amal itu untuk dikerjakan, maka makin tinggi nilai dan pahala yang ditawarkan. Maka ibadah solat fardu yang 5 waktu itu memiliki darjat tingkat yang berbeda. Maka Nabi SAW mengatakan, solat yang paling berat dari solat fardu itu adalah solat Isya
solat subuh berjamaah. Kemudian diuruti dengan solat isya berjamaah. Ada yang mengatakan setelah itu solat asar. Subuh ini berat. Kalau maghrib ramai masjid biasa. Tetapi kalau subuh begini ramai jamaahnya, ini luar biasa. Alhamdulillah, ini luar biasa atau biasa? Luar biasa, Masya Allah. Buktinya ramai Bapak Ibu ya. Maka wajar Nabi SAW mengatakan, andaikan orang-orang munafik itu paham, mereka mengerti bagaimana fadilah, bagaimana keutamaan, bagaimana nilai, bagaimana pahala yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya, kepada hambanya dan umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak bisa mereka berjalan, merangkak pun mereka hanya mampu, merangkak pun mereka akan datang tergopoh-gopoh menuju masjid ini. Tapi sayang, 1000 kali sayang, masih banyak saudara kita yang kakinya utuh, matanya nyalang, badannya sehat, tapi hatinya masih sakit. Siapa udah sakit? Tidak bergairah untuk mendatangi subuh berjamaah. Ada? Di sini tak ada. Semua yang datang ni yang hadir semuanya. Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan solat sunat yang tinggi derajatnya, yang paling berat dilakukan adalah solat malam. Maka tak banyak orang yang bisa berdiri sepertiga malam, karena begitu beratnya solat malam itu. Saking beratnya, pahalanya juga besar, kehormatan juga tinggi. Maka Allah sendiri yang mengatakan, wa minal lail fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Saking tingginya derajat salat malam itu, maka Allah sendiri yang mengatakan, hendaklah kita bangun sepertiga malam. Untuk apa tujuannya? Mengejar kehormatan dan kedudukan yang tinggi, maqaman mahmuda, derajat yang tinggi dan terpuji di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka subuh kali ini kita akan menguraikan satu pendapat yang disampaikan oleh seorang sahabat yang mulia, yakni Ali bin Abi Thalib. Beliau adalah sahabat Nabi, Khalifatul Rasyidin yang keempat, sekaligus menantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini diberikan gelar dengan karamallahu wajhah. Apa yang dikatakan Ali? Ali mengatakan ada 4 amalan yang sulit dilakukan tapi mendapatkan kehormatan yang tinggi di hadapan Allah. Ini menyangkut tentang keseharian kita. Apa yang pertama kata Ali bin Abi Thalib? Beliau mengatakan yang pertama yakni al-afu 'indal ghadab. Yang kedua beliau katakan al-judi fil usrah. Yang ketiga beliau katakan al-iffatu fil hulwah. Yang keempat beliau katakan qaulul haqq liman yakhafuhu wa yanjurruhu. Yang pertama, kata Ali bin Abi Thalib, amal yang sulit dilakukan tapi mendapatkan kehormatan yang tinggi dan pahala yang besar di hadapan Allah, yakni memaafkan orang lain ketika kita sedang marah kepadanya. Awak marah, kita sedang berang, tapi hati kita lembut, tiba-tiba memaafkan. Bisa Pak? Sedang marah nih, tiba-tiba redah marahnya dan ibu mengatakan, bapak mengatakan, udahlah aku maafkan. Ibu pernah marah sama bapak? Bu, berapa hari? Kalau ibu ini kalau marah berapa hari Pak? Oh, ibu-ibu di sini nggak pernah marah. Masya Allah, baik-baiknya ibu-ibu sekalian, luar biasa. Kalau terlambat piti belanja, berang enggak Bu? Oh enggak, alhamdulillah. Elok-elok ibu risiko ya Pak. Ya? Pandai ya Pak memilih dulu enggak? Masya Allah. Bapak-bapak saya ini pemarah atau tidak Bu? Pernah marah enggak kepada ibu? Berapa hari dia marah?
3 hari. Kenapa disebut kemuliaan? Karena emosi dan amarah itu akan mendatangkan bala dan bencana. Malapetaka akan bisa merusak hati menjadi bercerai-berai. Karena emosi dan amarah itu adalah bias dari syaitan. Maka ketika kita seorang mukmin dan seorang muslim, ketika ada emosi, kemudian kita bisa melahannya, kemudian kita bisa memaafkan, bahkan memberikan kemaafan kepada orang kita marah, itu adalah kemuliaan. Disitulah Nabi SAW mengatakan, orang yang tangguh, orang yang hebat, orang yang kuat, orang yang perkasa, itu kata Nabi SAW, laisa sadidu bisur'ah, walakinna syadid alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab. Orang yang kuat itu, kata Nabi, bukanlah orang jago gulat, jago tinju di atas ring tinju. Tidak. Kata Nabi SAW, orang yang hebat itu, alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang bisa menguasai dirinya, menahan emosinya ketika sedang marah. Ini kalau orang sudah marah, sudah berang itu, kalimatnya baik atau buruk? Rasionalnya sehat, akalnya atau sakit? Mohon maaf Pak, ini orang hebat, orang santiang, intelektualnya hebat, marah dia, hilang enggak akal sehatnya? Hilang enggak hebatnya? Dulu waktu kita kuliah, sering naik angkot. Yang bawa mobil tuh, kalau dipacu tuh di orang, ya, apalagi agak mau tersenggol sedikit, itu kalimatnya marah. Apa kata dia? Nah itulah masih lembut. Ndang memato itu lambut baru tu. Masih lembut. Nah itu dah Pak. Baru. Itu kan? Itu kalimat. Pokoknya kaki ampe sekeluar sedut. Marah. Kalau itu diperturutkan, dia akan membawa malapetaka. Banyakkah rumah tangga yang hancur gara-gara amarah? Banyakkah persahabatan dan keakraban pertemanan menjadi rusak karena marah? Maka marah itu akan menjadi sifat dendam. Marah itu akan menjadi hasad. Marah itu akan menjadi gunjing. Kalau kita sudah marah sama orang, kadang-kadang kita fokus kepada kebaikan atau fokus kepada keburukan. Bu, ibu marah kepada bapak. Bapak kau tidak tanggung gagahnya. Ketika ibu sedang marah, bapak gagah nampak atau tidak? Ibu sedang marah nih, bapak ni orang gagah, tapi ibu sedang marah sama dia. Ibu melihat bapak tu gagah atau buruk? Oh buruk ya. Jadi pandangan marah tu merubah pandangan orang. Jadi normal menjadi tidak normal. Itu bahaya marah. Maka wajar Nabi SAW mengatakan, innal ghadaba minas syaitan. Marah itu dari syaitan. Wasyaitanu khuliqa minan nar, fa innama tutfa'un naru bil ma', fa iza ghadiba ahadukum falyatawadda. Kata Nabi SAW, marah itu dari syaitan. Syaitan itu diciptakan dari api. Api hanya bisa dipadamkan dengan air. Kalau kamu sedang marah, maka kata Nabi, falyatawadda, maka berwuduklah. Ali bin Abi Thalib mengatakan, aku pernah marah kepada istriku. Lalu ketika marahku terjadi, aku tinggalkan dia dan aku pergi ke masjid. Jadi kalau ada bapak tu sedang berang, tiba-tiba tinggalnya ibu, jadi kata, melarikan diri ilunya. Tidak. Atau ibu ketika marah, tiba-tiba bapak tu pergi, tidak didengarnya marah ibu. Dia pergi meninggalkan ibu sejenak. Bukan berarti dia sedang marah juga, tetapi sedang menahan emosi. Sebab kalau duduk je di situ di tengah dia celoteh, ibu tu terjawab juga tu ibu. Ya tak? Apalagi kalau kami yang marah, kemudian ibu dengar kami marah, ibu jawab atau tidak? Kalau ibu-ibu ni jawab 1 atau 20. Kadang-kadang model perlu rambu keluarnya. Panjang, Mbak. Iya tak, Bu? Kalau ibu-ibu ni marah, kadang-kadang 5 tahun yang lalu masih ingat dia kesalahan. Keluar lagi tu.
Makanya kalau ibu sedang marah, bapak sedang marah. Kalau ibu yang marah, bapak diam. Kalau ibu sedang berang, maka bapak yang diam. Harus api dilawan dengan air. Jangan api dilawan dengan api. Mohon maaf. Di masyarakat kita ni ada enggak tukang bisik? Hah? Tukang bisik kau enggak pernah senang menengok orang kau bersahabat, nyebisikkan yang buruk-buruk. Ada enggak? Tukang bisik kau sama je syaitan. Ya, Pak. Fir'aun itu makin galak dia karena pembisiknya ada. Siapa dia? Haman. Ketika ularnya, sihirnya Fir'aun itu sudah dimakan oleh ular yang Allah berikan mukjizat dari tongkat menjadi ular Nabi Musa alaihissalam, Fir'aun itu sudah getir dia. Tapi pembisik datang, hehe, masa kau percaya? Itu sihirnya Musa saja tuh. Maka bahaya pembisik-pembisik ini. Maka kami laki-laki ini bisa rusak gara-gara berbisiknya ibu di rumah yang salah. Ada enggak kami ini rusak gara-gara ibu berbisik banyak yang salah? Tapi di siko ibu-ibu kau bisik elok-elok aja. Bang, ke masjid lah subuh bang. Rindu lah mau mencari abang ke masjid. Atau berbisik aja, tapi elok bisik aja. Ya kan? Ada tukang kipas. Di masyarakatnya ada tukang kipas. Lah elok orang kau. Nyuki elok balik. Angek lo balik orang. Maka tukang kipas begini sama dengan syaitan. Syaitan yang berwujud manusia. Sukanya adu domba saja. Emosi, bagaimana orang dijadikan berpecah oleh dia. Ini syaitan. Maka syaitan tidak senang kalau ada rumah tangga yang bersatu, maka dia ingin cerai-beraikan dengan berbagai persoalan. Hidup kita ini enggak ada yang tak punya masalah, Bapak Ibu. Di rumah tangga pun kita pasti punya problem. Kadang-kadang kita sudah bagus-bagus, ada aja masalah. Perselisihan pikiran lah, rambut yang sama hitam tapi hati yang tidak sama. Tapi di situ agama menjadi kontrol. Bagaimana memaafkan itu adalah meredakan emosi yang ada. Maka wajar ulama mengatakan al-ghadabu awwaluhu junun wa akhiruhu nadamun. Orang yang marah itu awalnya seperti model orang gila, kesetanan. Tapi akhirnya menyesal dan sadar diri. Bapak Ibu, mohon maaf, kalau ada orang emosi marah, badannya kecil, Pak. Kecil badannya, tapi ditinjunya dinding. Sanggup tidak tinju dinding? Tinjunya Pak dinding itu. Pang. Ketika 5 menit saya tu sadar baru terasa sakit. Sakit tangan Bapak. Tadi ketika meninju tadi sakit tak? Kenapa ketika dia meninju dinding dalam emosi itu tidak sakit? Kenapa? Karena yang meninju di waktu itu bukan dia lagi, tapi adalah syaitan. Ya Pak. Makanya, kamu pernah menengok ibu-ibu bercakap. Kalau ibu-ibu kau berkelahi lain pula modelnya. Dicakarlah ini, dicakarlah ini. Pokoknya apa yang nampak dicakarnya. Ya? Lain pula ngerinya ibu berkelahi. Kalau sudah emosi luar biasa. Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita maafkan saudara-saudara kita yang mungkin pernah bersalah kepada kita. Jangan teruskan emosi itu. Untuk apa kita teruskan dendam di hati? Solat pun terus juga, tapi hati tak pernah bersih. Apa hikmah solat yang kita tunaikan? Ngaji jalan juga, tapi bermusuhan jalan terus. Apa yang mau kita kejar pada dunia ini? Maka satu kali saya ngaji di depan ibu-ibu. Datanglah ketua majelisnya. Ustaz, tolong pembahasannya tentang ini. Berdamai, jangan bermusuhan. Kok berubah temanya Bu? Tadi kan tidak itu. Dua anggota wirid sedang tidak sehat dah Ustaz. Bercakap saya keraju. Sama-sama wirid tapi sama-sama berkelahi, bermusuh. Untuk apa dia pergi wirid? Kan aneh rasanya. Satu masjid tapi satu permusuhan. Satu pengajian tapi satu permusuhan. Aneh. Maafkan, jangan teruskan marah itu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ciri orang yang memaafkan inilah ciri orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Apa kata Allah? Wal 'afina 'anil nas. Sekaligus dia menahan marah menjadi ciri orang muttaqin. Wal kadhiminal ghaiz wal 'afina 'anil nas.
memaafkan dan menahan marah itu menjadi pakaian yang satu kesatuan yang mesti dilakukan. Karena di situ ada marah, di situ ada kemaafan, disitulah letaknya sebuah kemuliaan. Makanya ibu bapak, kalau kita sedang marah berdua atau marah satu, jangan fokus terus kepada kesalahan. Maka terjadilah istilah orang tua, kalau kita sudah marah, fokus kepada kesalahan, gara-gara niro setitia, rusak susu sebelango. Itu orang tua-tua dulu buat petatah petiti itu hebat bapak ibu. Gara-gara nira setitik rusak susu sebelanga. Apa artinya? Salahnya cieknya, eloknya banyak. Tapi karena fokus pada satu kesalahan, habis tu semua kebaikannya. Itulah amarah yang luar biasa. Maka ngeri amarah itu akan bisa merusak tatanan ibadah yang lain gara-gara emosi. Negeri ini akan hancur kalau amarah sudah ada. Ya. Masyarakat bisa rusak kalau amarah sudah ada. Disinilah letak keimanan kita untuk memaafkan saudara-saudara kita. Yang pertama. Yang kedua. Kata Ali bin Abi Thalib, amalan yang berat dilakukan, mendapatkan kehormatan yang tinggi adalah al-judi fil usrah. Dermawan dalam kondisi sulit. Kalau dermawan dalam kondisi lapang biasa, pitinya sedang banyak, dia suka berbagi, hidupnya sedang senang, jabatan sedang tinggi, pokoknya semua serba ada, dia nolong orang lain biasa, mudah itu dilakukan. Tapi ada saatnya nanti kondisi kita sudah di bawah, kondisi kita sedang pas-pasan, sulit memang kehidupan, tapi dia masih suka berbagi, masih suka menolong saudaranya yang membutuhkan, karena kebutuhannya sudah tercukupi, sementara orang lain lebih sulit daripada dirinya, dia tetap memberi sesuatu kepada orang lain ini sulit dilakukan, kehormatannya sangat tinggi. Makanya orang yang beriman itu seperti apa kata Allah? Muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Orang yang berimpak dalam kondisi lapang, dalam kondisi sulit. Kita ke masjid ini bawa uang atau tidak Pak Bu? Diniatkan enggak di rumah? Alhamdulillah. Ya. Niatkan Bapak Ibu, setiap ke masjid niatkan bawa uang, ada infak. Maka termasuk kondisi yang mulia, ibu-ibu dan kita semua punya peluang, termasuk infak yang baik itu adalah yakni memberi makan orang yang membutuhkan makan. Makanya ibu-ibu bisa mendapatkan kemuliaan yang lebih banyak dalam bab ini. Ibu tiap hari masak? Zaman sekarang kadang-kadang payah orang masak. Beli aja lagi. Ya Pak? Tapi ada kalanya ibu masak. Kata Nabi SAW, kalau kamu masak, kata Nabi, banyakkan kuahnya. Antar? Tenang. Yang diantar apanya Bu? Oh kuahnya aja. Maksudnya untuk berbagi, kata Nabi SAW. Berbagi dengan saudara. Makanya Bapak Ibu, kalau kita punya rumah, kemudian tiap hari ibu masak kolak, apa yang baunya sangat wangi, itu jangan hanya makan sendiri. Yang terbaik kata Nabi SAW, kasihkan kepada tetangga. Ini kadang-kadang mohon maaf, lah nak tacabui bulu juang kawan dek membau ini, tak pernah tibu makanan itu ke samping. Ya Bapak Ibu, kalau rasanya tak mau berbagi, tutup pintu ventilasi agar asap jangan keluar. Bisa? Ada ruang ber-AC kok tidak ada bisa keluar. Ya kan? Maka satu kali Nabi SAW membawa seekor kambing pulang ke rumah Aisyah radhiyallahu anha. Nabi kondisinya pas-pasan. Karena Nabi hidupnya sederhana bersama Aisyah. Lalu apa kata Aisyah? Kata Rasulullah kepada Aisyah, ya Aisyah, masakkan kambing ini. Nanti hidangkan ketika aku sudah pulang kembali. Ketika Nabi sudah pulang, Nabi tanya, mana kambing yang kau masak tadi? Ya Rasulullah, hanya 2 paha ini yang tersisa untukmu. Kok tiba-tiba awak marah atau tidak Pak? Awak sudah mau makan kambing banyak nih,
Cuma 2 paha kecil aja tinggal lagi. Berang tak bapak ke ibu? Nabi tersenyum. Apa kata Rasulullah? Yang lain kemana? Yang lain aku bagikan kepada tangga-tangga kita. Hanya 2 paha ini yang tersisa untukmu. Nabi senyum. Apa kata Nabi? Ya Aisyah, yang tersisa justru apa yang kau bagikan kepada tetangga. Yang akan habis justru 2 paha ini yang akan aku makan dan kita makan. Kisah ini sederhana tapi memberikan pembelajaran yang hebat kepada kita Bapak Ibu. Berbagi makanan. Maka di antara orang yang mendustakan agama itu termasuk dalam poin orang yang tidak menganjurkan orang lain untuk menganjurkan memberi makan kepada orang miskin. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadhalika alladhi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Termasuk mendustakan agama, tidak menganjurkan orang untuk diberi makan fakir miskin. Luar biasa Bapak Ibu. Agama ini agama sosial yang luar biasa. Peduli dengan lingkungan, peduli dengan saudaranya yang sedang lapar. Itulah agama yang hebat. Maka kalau ada orang yang kaya, makannya begitu enak, tetangganya lapar tak makan, maka dia akan terhalang masuk surga. Karena sungguhnya dia tak mau berbagi kepada saudaranya. Berat Bapak Ibu. Ada yang baru pulang haji? Ada? Alhamdulillah. InsyaAllah mudah-mudahan hajinya mabrur. Amin. Tapi ciri mabrur itu kata Nabi SAW. Ketika Nabi menyebutkan al-umrah ila al-umrah. Kafaratun lima bainahuma. Al-hajrul mabruru. Laisa lahul jaza'u ila al-jannah. Umrah menghapuskan satu umrah dengan umrah yang lainnya. Dosanya dihapuskan. Mabrur itu, haji mabrur itu balasannya surga. Ditanya oleh sahabat kepada Nabi, "Wa ma birruhu ya Rasulullah?" Apa ciri di antara orang yang mabrur itu? Maka Nabi mengatakan, "It'amut ta'am wa tibul kalam." Orang yang hajinya mabrur itu suka memberi makan orang-orang miskin yang butuh makan, orang yang susah, dan kemudian dia kalamnya, pembicaraan lisannya tak pernah menyakiti perasaan orang lain. Ya Pak, apa artinya Bapak Ibu? Islam mengajarkan kita untuk dermawan, apalagi dalam kondisi yang sedang sulit. Maka wajar Nabi SAW mengatakan kepada kita Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, as-sakhiyun qaribun minallah, qaribun minal jannah, qaribun minan nas, ba'idun minan nar. Orang yang dermawan itu dekat dengan Allah, dekat dengan surga, dekat dengan sesama manusia. Kalau kita sudah sering berbagi dengan orang lain, orang itu sayang enggak sama kita? Maka itulah Nabi SAW mengatakan, innama tunsaruna wa turzakuna bidu'afaikum. Boleh jadi kalian ditolong, doa kalian dikabulkan, bukan karena doa kalian saja, tapi karena ada orang miskin yang kalian bagi, kalian antarkan makanan, dan mereka mendoakan kamu, dan itu yang diistijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi mengatakan, kalian carilah aku di tengah barisan anak-anak yatim dan di tengah kumpulan orang-orang miskin. Engkau akan mendapati aku ada di sana. Apa maknanya? Ketika kita sedang menyantuni mereka dan menyayangi mereka, berarti kita sedang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Bu, maka jangan jadi orang sempili. Jangan jadi orang ceke. Jangan jadi orang loke. Jadilah orang dermawan. Kita belum bisa seperti sahabat. Belum Bapak Ibu. Ada cerita yang luar biasa terjadi di perang Yarmuk. Bagaimana Al-Isar mendahulukan saudaranya dibandingkan dirinya. Kita belum bisa seperti mereka Bapak Ibu. Belum bisa. Ikrimah bin Abi Jahal. Siapa Ikrimah ini? Ikrimah ini anak Abu Jahal, Pak. Dulu awalnya sama-sama memusuhi Rasulullah. Tapi kadar Allah berikan hidayah kepada anaknya. Abu Jahal mati dalam kekufuran. Tapi Ikrimah mati menjadi seorang syahid dan syuhada. Ikrimah masuk Islam dalam tahun ke-10 Hijrah di saat Fathu Mekah. Maka Ikrimah dalam perang Yarmuk sedang berlawanan dengan orang-orang Romawi. Dikala itu dia memimpin perang begitu gagah berani. Sampai saking gagah beraninya dia berjihad.
Banyak orang yang terbunuh di tangannya, tapi qadar Allah dia pun terjadi luka yang berat pada tubuhnya. Ada beberapa sahabat yang kondisinya sangat mengkhawatirkan di kala itu sampai menjadi syuhada. Maka ketika detik terakhir ajal datang menjemput dari seorang Ikrimah ini, Bapak Ibu yang muliakan Allah, prajurit yang lain yang suka menolong prajurit yang terluka menghampiri Ikrimah. Maka Ikrimah terdengar meminta air, haus. Datanglah sahabat ini, prajurit ini mengantarkan air, 1 teguk air, tidak banyak. Ketika mau diminumkan di mulut Ikrimah, mau diteguk air itu, rupanya terdengar lagi sahabat di sampingnya yang sedang terluka juga, sedang minta air, haus. Apa kata Ikrimah beri isyarat, antarkan air ini kepada saudaraku. Ketika sahabat yang kedua hendak minum air itu, terdengar lagi sahabat yang ketiga minta air yang sama. Maka apa kata yang kedua? Berikan air itu kepada saudaraku ini. Ketika prajurit yang mengantarkan air ini sampai kepada sahabat yang ketiga, belum sempat diminumkan dan ditanya, ia pun sudah syahid dan meninggal dunia. Prajurit ini lari kepada Ikrimah bin Abi Jahal. Ikrimah bin Abi Jahal pun sudah syahid. Lari kepada yang kedua pun sudah syahid. 1 teguk air itu tak jadi 1 orang pun bisa meminumnya karena mereka mendahulukan saudara-saudaranya. Bisa awak macam ni? Belum sanggup. Maka jadikan motivasi berbagi itu bukan mengharapkan pameritas, pamer dan pujian manusia, tapi mengharapkan balasan dari Allah. Maka Allah katakan dalam surah Al-Lail itu, apa kata Allah? فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. Orang yang mau berbagi dasarnya karena iman dan takwanya. Apa yang mendorong dia tetap berbagi padahal kondisinya sedang pas-pasan? Apa yang menyebabkan dia mau nolong saudaranya? Dia pun butuh sebetulnya. Apa yang mendasarkan kecuali tidak lain dan tidak bukan adalah wasaddaqa bil husna. Dia membenarkan janji Allah dengan tawaran pahala yang besar. Dan kemudian apa kata Allah? Fasanuyassiruhu lil yusra. Orang yang seperti ini urusannya, hidupnya akan selalu dimudahkan oleh Allah. Hidupnya pas-pasan Pak, tapi lapang. Istrinya patuh, anak-anaknya soleh-soleha. Pekerjaannya biasa-biasa aja, tapi masih tolong orang lain. Maka ada kisah yang menarik. Dia sudah lama mengumpulkan uang untuk berangkat haji. Tetapi kemudian dia tak jadi berangkat haji. Karena ada saudaranya yang sedang sakit berat. Yang tak ada yang bisa membantunya, kecuali uang hajinya itu harus dia bantukan. Maka orang ini disebutkan, dia sudah mendapatkan haji sebelum dia berhaji. Ya Bapak Ibu, berat ini Bapak Ibu. Berat. Saya menceramahkan juga mudah, tapi mengamalkan kita ini sulit Bapak Ibu. Tapi inilah motivasi kita. Artinya ada yang lebih sulit dibanding kita. Maka hidup orang begini mudah Pak, lapang saja. Kenapa lapang? Banyak orang mendoakannya. Cobalah Bapak kasih, Ibu kasih orang miskin itu makan, dia sedang lapar. Syukurnya panjang enggak? Doanya panjang enggak? Udah Allah lipat gandakan harta Bapak, Ibu. Allah jadikan keluarganya sakinah, mawaddah. Allah mudahkan segala urusannya. Masya Allah tuh. Malaikat dengar tuh Bapak Ibu. Ini orang susah nih mendoakan kita. Apalagi dia doakan ketika kita sudah pergi. Jangan ditengok lagi. Jangan pula diminta dia. Dah aku kasih kau tak terima kasih pula. Tidak usah tuntut dia terima kasih. Kalaupun dia pun pergi tak terima kasih. Bukan urusan kita. Beri saja. Insya Allah Allah tahu. Apa yang kita beri itu layak untuk dibalas dengan terbaik. Tetapi kata Allah, wa amma man bakhila wastawna. Adapun orang yang bakhil, orang yang ceke, orang sempilik tadi, apa sebab? Karena dia berasa sudah cukup dengan diri sendiri, tak perlu lagi bantu orang lain. Dia mendustakan kebenaran dari Allah tentang pahala yang besar, maka orang seperti ini kata Allah, fasanuyassiruhu lil usra. Hidupnya akan sempit dan susah. Mohon maaf Bapak Ibu, mohon maaf sekali lagi. Rata-rata orang yang maling besar itu orang kaya atau orang miskin? Maling besar tahu?
Ini maling ketek dulu Pak. Maling nama. Kalau maling godang, itu deh. Mohon maaf, hidupnya rata-rata senang atau susah? Hidupnya sudah bergelimang harta atau tidak? Pertanyaan, kenapa dia masih maling juga? Kenapa dia masih maling juga? Fasanu yassiruhu lil usra. Hidupnya disempitkan oleh Allah. Itulah sebenarnya dia sedang miskin, bukan sedang kaya, karena dia terlalu merasa kurang dan tamak sehingga akhirnya melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya orang fakir dan orang miskin. Yang miskinnya itu betul-betul miskin di hadapan Allah, dimiskinkan jiwanya oleh Allah, maka dia merasa kurang di tengah kecukupan, dia merasa sempit di tengah kelapangan hidup yang sempurna secara dunia, tapi Allah mengambil rasa itu menjadi sempit pada dadanya. Ya Bapak Ibu, itu makanya jangan sungkan berbagi, tolong saudara kita, ya. Kalau kita masih berlebih, kasihlah mereka, karena boleh jadi mereka sangat membutuhkan apa yang kita berikan kepada mereka. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang keberapa? Yang kedua. Sekarang yang ketiga. Apa yang ketiga? Yang berat kata Ali bin Abi Thalib adalah al-iffatu fil hulwah. Apa itu al-iffatu fil hulwah? Yakni menjaga kehormatan diri untuk tidak bermaksiat dalam kesendirian. Awak seorang-seorang aja Bapak Ibu, sendiri aja kita dalam kamar, kita tak mau bermaksiat. Kenapa? Kalau di luar kita takut bermaksiat, oh ada tetangga yang tengok, mungkin saya ada jamaah yang tengok, tapi ada saatnya kita sendiri saja tak ada yang melihatnya. Ada peluang dosa itu ada, tapi tak mau dia melakukan, dia menjaga dirinya dari itu. Ini kehormatannya sangat tinggi. Pak Ibu, Ibu masih ada nomor mantan di handphone Ibu? Apa kok? Masih Pak? Mantan-mantan SMA dulu, masih ada nggak nomor di handphone? Kadang-kadang ibu-ibu jawab, ada lah Ustaz. Kenapa ada? Untuk silaturahmi. Itu pula dia. Silaturahmi ini Pak. Terkadang nomor yang disimpan itu kalau tidak punya iman jadi musibah. Suami sudah tidur atau istri sudah tidur, ini sudah 1 bulan berkelahi, berselisih paham, rumah tangga mulai tak harmonis. Ingat ada nomor mantan yang dulu ada kebahagiaan bersamanya. Ambil handphone, tengok nomor ada, mulai di WA. Assalamualaikum abang, udah. Apa kabar abang kini? Dan abang kau jawab pulo. Alhamdulillah sehat dek. Adik gimana? Itulah bang. Pakai itulah bang. Dan sebulan kamu berkelahi sama suami. Tak lagi rasanya harmonis rumah tanggaku. Apa kata yang laki-laki tadi? Kok sama kita ya dek? Ambolah 2 bulan baca kak jawab ini ambo. Allah. Kira-kira balik nak memori itu lagi? Itu awalnya dalam kesendirian, suami tak ada, sedang tidur, tapi dia hidup dalam dosa dan kemaksiatan. Terbuka lagi pintu-pintu dosa itu. Dia ada nomor ini, disimpan juga. Dia sedang bermasalah dengan suaminya. Dia dibalikkan oleh syaitan untuk menghubungi mantan ini. Tapi dia lawan. Ya Allah, enggak mungkin. Ini akan jadi malapetaka dalam hidup rumah tanggaku. Aku kunci saja ya Allah. Aku tak mau melakukannya. Hebat. Ketika peluang bermaksiat itu ada, tapi dia tak mau dia lakukan, di sini kehormatannya begitu besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa hari ini kita sulit menjaga anak-anak kita? Karena mak ayahnya sudah lalu, anak masih online. Ya tak? Dia di kamar sana. Apa di situ? Apalagi apa jamaah gaptek pula tak tahu. Udahlah sudah. Dikibulin anak aja kita sekarang. Dengan teknologi begitu luar biasa, maka hari zaman mengkhawatirkan. Pergaulan bebas karena disajikan dalam media sosial, itu mereka contoh setiap saat, itu yang jadi konsumsi mereka, baik besar ataupun kecil, maka mengkhawatirkan. Tingkat LGBT itu sudah ada di level anak-anak SD, komunitasnya sudah ada sekarang seperti itu. Kenapa? Karena mereka melihat dari sosial media dan handphone mereka, mereka menikmati itu menjadi penyimpangan yang terjadi pada mereka.
Ngeri Bapak Ibu. Makanya kata orang tua dulu, apa kata mereka? Mana yang lebih enak? Zaman dulu punya anak 10 dengan sekarang punya anak 3. Mana yang lebih sulit? Dulu 10 anak, sekarang 3. Mana yang lebih berat? Kenapa Pak? Dulu 10, itu nyari makannya lumayan. Kadang-kadang telur ayam tuh di dadar ya, dibagi tuh 10. Lado kaplingnya Pak. Aku punya abang, punya adik. Itu sulit dulu. Kini menjaga akhlak anak-anak kita, perangainya. Karena begitu banyak yang merusaknya dari media dan lingkungan yang ada. Maka di sini tugas kita Bapak Ibu untuk selalu mengingatkan agar kemudian bermaksiat itu ada di mana-mana, peluangnya ada, tapi menjaga diri untuk dalam kesendirian dan dia malu kepada Allah. Ini kehormatan yang akan menjaga iffatul li nafsi, menjaga wibawa dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini kehormatan yang ketiga. Yang keempat. Yang keempat kata Ali bin Abi Thalib, sesuatu yang sulit dilakukan tapi tinggi pahalanya adalah qaulul haqq liman yakhafuhu wa yajurruhu. Mengatakan yang betul, yang benar di hadapan orang yang berjasa dan berpengaruh di hadapan kita dan suka memberi dan menolong kita. Waktu itu dia melakukan kesalahan yang fatal. Lai mau kita menasihatinya? Sanggup Pak? Bapak bawahan ini atasan melakukan kesalahan. Risikonya nanti kalau Bapak ingatkan nyoberang turun jabatan apa? Lihat tolong. Tapi ketika dia mampu melakukan itu dengan bijaksana, dengan hikmah, dengan karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena takut pada manusia, dia tetap mengatakan, "Pak, mohon maaf Pak. Kayaknya Bapak salah dalam bab ini." Apa kata engkau? Mungkin gitu ya. Siap enggak gitu? Dia sabar tuh. Berat enggak? Ketika itu dilakukan, pahalanya sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, sedikit lagi supaya bisa melewati melewati waktu yang yang terlarang. Apa yang hikmahnya? Yang sering terjadi apa Bapak Ibu? Kalau ada pimpinan begini yang sering terjadi apa Pak? Mbak kata orang Minang, suku angke taluah. Ada orang Minang sini? Mana? Saya mau tahu orang Minang. Mana? Saya ingin tanya, kenapa istilahnya angke taluah? Itu yang mau saya tanya. Orang Melayu tak tahu. Orang Minang istilahnya angke taluah. Apa istilah? Kenapa angke taluah istilahnya? Itu yang saya mau tanya. Mana yang orang tua Minang lah di sini? Ini Pak Haji. Dia apa istilahnya angke taluah? Bangga. Ya, apa konotasinya angket talua itu? Apa konotasinya? Itu yang saya tanya. Saya belum dapat jawaban, maka saya tanya kepada sesepuhnya ini. Harus cari sumbernya ke Sumatera Barat nampak. Ya kan? Atau kalau bahasa orang kampung saya, suku ambil muko. Jan seko salah ambil muko, tak ambil muko. Kan itu istilahnya. Ya Pak, kalau populernya apa? Penjile. Ya kan? Itu populernya. Ya kan? Laju oleh orang kok salah, disanjung-sanjung enggak? Agar kemudian apa niat dia menjadi mulus. Disanjung-sanjung orang ini, dialuk-alukkan. Padahal sudah jelas dia orang salah. Tapi dia agung-agungkan, dialuk-alukkan. Terjadi enggak? Ada enggak terjadi zaman sekarang? Banyak terjadi. Maka berat, kata Ali, ketika mengatakan yang benar. Maka Nabi SAW pribadi yang hebat. Dia tak memutuskan semua perkara dengan sendiri. Dalam perang Khandaq, dia minta pendapat sahabatnya. Apakah Nabi tidak bisa memutuskan? Bisa. Tapi Nabi ingin berikan pandangan. Kalaupun ada dari kalangan bawah, dia dengarkan kalimatnya. Karena Nabi pemimpin, tapi dia tidak otoriter dalam menentukan semua sikapnya. Begitulah indahnya Rasulullah SAW. Jadi kalau ada diingatkan, maka Nabi pun paham, dia telah diingatkan dan dia akan terima. Bapak Ibu, ini muliakan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Nabi itu yang selalu mengingatkannya bukan sahabatnya, tetapi adalah Allah sendiri karena dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, yang muliakan Allah. Maka kok doa awak sebagai suami diingatkan di orang rumah, jangan naik spanding lo Pak. Ya Pak. Ini kadang-kadang merasa gengsi, lejale amboko rijal kok, pemimpin. Pakai dalil pula dia Pak. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Oh ya hebat.
tapi dia sedang menegakkan benang basah. Ya Pak, jelas dia salah, diingatkan ibu, terimalah, harusnya gitu. Makasih ya Bunda, sudah ikhlas mengingatkan apa. Enak. Kadang-kadang awak kena sepaning, Pak. Awak kurang rumah, sok-sok tahu pula. Papa yang lebih paham. Udahlah, sudah. Itu. Makanya ibu tetap ingatkan bapak, walaupun dia salah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi mengingatkannya ada caranya. Jangan sedang marah lalu ibu nasihati. Udah reda marahnya baru diingatkan. Ini kadang-kadang kita saling menasihati itu sedang marah kan? Kan di patang bukecen abang tak paham juga. Lah sudah. Ini mengingatkan tapi sedang marah juga. Maka tak jadi nasihat itu. Diingatkan dalam kondisi dia sedang kenyang makannya, redalah senyumnya. Bang, tadi itu tidak elok sebetulnya bang. Dia terima itu. Ya Bapak Ibu. Maka kadang-kadang maksud kita benar, tapi caranya salah, akhirnya ujungnya tidak mendapatkan kebenaran. Mudah-mudahan 4 yang disebutkan Ali ini mampu kita amalkan. Pelan-pelan saja Bapak Ibu. Yang pertama, memaafkan ketika sedang marah. Yang kedua, mau berbagi dalam kondisi sulit. Yang ketiga, menjaga diri dan maksiat dalam kesendirian. Yang keempat, mengatakan yang benar walaupun berat kepada orang yang lebih tinggi. Artinya dasarnya nasihat, kan agama ini saling menasihati. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Kalau ada hikmah dan kebenaran, mari kita amalkan. Kalau ada kesalahan, mari kita tinggalkan. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.